Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Fauzi, NPM 411818191220043. Baik, di sini saya akan mereview artikel dari judul saya sendiri, dari tugas mata kuliah karyanya yang berjudul tentang survei tingkat kebugaran jasmani siswa yang mengikuti ekstrakurikuler futsal di SMK 7 Kota Tangerang. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Karena tadi tentang kebugaran, karena kebugaran jasmani memiliki peran penting bagi hidup, bagi tubuh, salah satunya untuk menjaga kesehatan dengan menjaga kesehatan jasmaninya. Nah, kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan tugas kejasmanian sehari-hari secara optimal dan masih dapat melakukan kegiatan jasmani tambahan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani memiliki arti kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian kayak adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh. Nah, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan fisik tanpa merasa lelah yang berlebihan. Jadi, yang dimaksud dengan kebugaran jasmani ialah kebugaran fisik, yaitu kemampuan individu dalam melakukan perjalanan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga mampu mengajarkan pekerjaan lainnya. Selain itu, latihan yang dilakukan perlu melibatkan komponen-komponen dalam kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu fleksibel, kekuatan otot, dan kekuatan otot sama daya tahan ini. Daya tahan otot kayak terus jantung, paru-paru, dan komposisi tubuh lah intinya. Terus seluruh peserta didik memiliki potensi yang berbeda berdasarkan kegiatan ekstrakurikuler. Potensi tersebut dapat diarahkan dan dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam program pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yakni menumbuh kembangkan fasilitator mengarah agar potensi yang dimiliki untuk anak tersebut disalahgunakan oleh anak. Studi ini menyelidiki minat siswa SMK 7 Kota Tangerang terhadap futsal sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mengetahui tingkat kebugaran, penelitian ini akan melibatkan siswa SMK 7 Kota Tangerang yang disurvei tentang kebugaran jasmani mereka dalam mengikuti aktivitas ekstrakurikuler. Oke, masuk ke setelah itu ada kita bahas nih pembahasan dari hasil FO2 Max analisis ekstrakurikuler futsal. Pembahasan kita ke ini dulu. Nah, setelah pendahuluan ada yang namanya metode penelitian. Nah, saya di sini menggunakan variabel metode penelitiannya pakai tesnya pakai VO2 Max. Nah, ada yang variabel dan desain penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel tunggal dalam penelitian ini adalah VO2 Max. Nah, terus yang kedua, desain penelitian. Untuk mengumpulkan data suatu penelitian, pada dasarnya harus menggunakan metode tertentu, yaitu metode yang dianggap sesuai dengan metode penelitian. Oleh karena VO2 Max merupakan variabel yang terjadi pada ekstrakurikuler
SMK 7 Kota Tangerang. Dalam penelitian ini merupakan hal yang sudah ada atau terjadi dengan sendirinya tanpa perlakuan tertentu. Maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan kata lain bahwa data akan diambil setelah peristiwa terjadi, selanjutnya dikumpulkan, lalu diberi interpretasi berpedoman pada variabel dan desain. Dirancang strategi penelitian yang dapat guna melaksanakan penelitian. Rancangan penelitian pada dasarnya merupakan gambaran tentang hubungan antara variabel secara serasi dan tertib. Nah, definisi operasional variabel. Nah, itu perlu didefinisikan dalam bentuk operasional agar lebih pasti. Tidak membingungkan. Untuk maksud tersebut diberikan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut. VO2max adalah tingkat maksimum konsumsi oksigen yang diproses oleh tubuh manusia diukur selama latihan tambahan. Adapun tes digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani adalah tes Big Test. Populasi dan sampel. Nah, populasi ini. Populasi keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian. Seluruh penduduk manusia mempunyai sifat yang sama. Nah, populasinya sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa ekstrakurikuler futsal SMK 7 Kota Tangerang yang berjumlah 25 atlet. Sampel adalah bagian dari populasi atau sebagai individu yang diwakili untuk mewakili populasi. Dan memilih individu sebagai sampel harus menggunakan teknik tertentu sehingga betul-betul sesuai dengan karakteristik daripada populasi yang dapat dipenuhi melalui sampel. Instrumen dipilih dan digunakan penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan penelitian guna membantu dan mempermudah dan mengumpulkan data penelitian instrumen. Dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, lembar wawancara. Instrumen observasi wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Terus ada teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dipergunakan tes dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani Indonesia, yaitu untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani dan kemampuan seseorang. Yang kedua ada teknik penelitian. Tes kebugaran jasmani yang digunakan yaitu tes kebugaran jasmani dengan bilik tes. Terus ada teknik analisis data. Analisis data secara deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang yang meliputi rata-rata standar deviasi nilai minimum dan nilai maksimum. Terus ada hasil dan pembahasan. Analisis deskriptif, gambaran umum data VO2max ekstrakurikuler futsal siswa SMK 7 Kota Tangerang dapat dilihat dalam rangkuman hasil analisis deskriptif. Data VO2max ekstrakurikuler futsal siswa SMK 7 Kota Tangerang diperoleh nilai rata-rata ada 44,26 dengan nilai tengah 45,20, nilai paling sering muncul 39,60, simpanan baku 5,41379, varian 29,309, rentang 19, nilai terendah 32,90 dan nilai tertinggi 51,90. Berdasarkan dari uraian di atas, maka yang dideskripsikan dalam hasil penelitian ini adalah analisis kemampuan ekstrakurikuler VO2max futsal di SMK 7 Kota Tangerang. VO2max dengan menggunakan bilik test dilakukan dengan lari menempuh jarak 20 meter. Bolak-balik dimulai dengan lari pelan-pelan secara bertahap, semakin cepat hingga siswa tidak mampu mengikuti irama waktu lari. Terus kemampuan maksimal pada level bolak-balik tersebut. Waktu setiap level 1 menit pada level 1 jarak 20 meter ditempuh dalam waktu
8,66 detik dalam 7 kali bolak-balik. Jadi big test itu semakin apa ya, kayak kita ngikuti irama waktu, intinya harus dikejar apa iramanya. Ya bisa dilihat nih di sini nih. Oke, kita bahas nih pembahasan dari hasil kemampuan VO2 Max analisis ekstrakurikuler futsal siswa SMK 7 Kota Tangerang. Dari hasil analisis data terhadap hasil big test didapat nilai rata-rata tingkat kemampuan siswa yaitu 44,26 dengan kriteria baik. Adapun skor dominan yang didapat oleh siswa SMK 7 Kota Tangerang yaitu pada tingkat baik dengan total siswa 10 atau 50% siswa. Big test merupakan salah satu yang digunakan untuk mengukur prediksi kekuatan aerobik maksimal atau VO2 max. Berdasarkan uraian di atas, VO2 max yang dilakukan oleh siswa masih ada yang di bawah rata-rata. Perlu latihan yang teratur untuk meningkatkan kemampuan jantung, pompa darah, kemampuan paru-paru untuk menyerap oksigen. Permainan futsal yang dimainkan 2 kali 20 menit membutuhkan kondisi aerobik yang baik. Untuk memenuhi tuntunan daya tahan tersebut, pemain futsal harus mempunyai energi dalam jumlah yang banyak. Oke. Oleh karena itu, tinggi rendahnya daya tahan seseorang pemain futsal tergantung dari tinggi rendahnya kapasitas oksigen maksimal VO2 max. Untuk mengatasi keadaan demikian, hal yang bermanfaat dilakukan adalah dengan cara melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga, karena dapat menjaga dan meningkatkan kestabilan kondisi tubuh terutama bagi olahragawan. Daya tahan endurance merupakan komponen penting yang harus dimiliki seorang atlet untuk menjaga prestasinya. Daya tahan ditinjau dari kerja otot, kemampuan kerja otot atas kelompok otot dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pengertian daya tahan dari sistem energi adalah kemampuan kerja organ-organ tubuh dalam jangka waktu tertentu. Ya, ini nama sama hasil level dan target harus dicapai. Oke, baik, kita kesimpulan yang terakhir ya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan pada hasil VO2 max ekstrakurikuler futsal SMK 7 Kota Tangerang, siswanya dapat nilai rata siswa pada kriteria baik. Adapun kriteria dominan yaitu 10 atau 45% sama 50% mendapat nilai baik. Oke. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.